Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Nah, kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi kembali terkait dengan tema International Day of Living Together in Peace yang diperingati setiap tanggal 16 Mei nih, sahabat-sahabat Ronita, yakni tepatnya hari Jumat lalu. Nah, dalam membahas tema ini, kita akan berdiskusi nih, kira-kira bagaimana ya membangun kedamaian di tengah keragaman. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, kita akan berdiskusi bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, dua perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Khairia Ulfarani Rahman, yang merupakan founder dari komunitas perempuan desa. Dan kita juga akan berdiskusi dengan Kak Maria Regina Jaga yang merupakan dosen di Nusa Tenggara Timur Indonesia, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan PhD di Amerika Serikat. Nah, kita langsung aja untuk mengundang dua narasumber kita ke dalam diskusi. Dan seperti biasa sahabat-sahabat Ronita, saya ingatkan untuk diskusi kita berlangsung selama 30 sampai 40 menit ke depan. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat Ronita mempunyai pertanyaan atau mungkin mau sharing tentang pengalaman mewujudkan perdamaian di tengah keragaman, bisa langsung untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, kita langsung saja mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni ada Kak Inja, yang saat ini sedang di Amerika Serikat, dan untuk langsung bergabung dalam diskusi kita. Langsung saja mengundang dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ya, Kak Inja. Halo, Halo, gimana? selamat malam, Jakarta. Baik, Kak. Puji Tuhan, baik. Apa kabar Baik, juga? baik, alhamdulillah baik. Kita sambil coba saya invite Kak Ulfa dulu ya, Kak, ya, ke dalam diskusi ya. Ya, Apakah Kak Ulfa sudah bergabung? Kita akan mengundang Kak Ulfa. Oke, baik. Oke, Kak Ulfa sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam, Kak Ulfa. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Kak Ulfa dan juga Kak Inja yang sudah bersedia nih hari ini untuk bergabung dan akan berdiskusi tentunya dalam tema bagaimana membangun kedamaian di tengah keragaman. Nah, ya, yes. Mungkin saya pertama akan ke Kak Ulfa dulu ya Kak ya. Kita di sesi pertama ini kita akan membahas nih Kak bagaimana peran komunitas, khususnya peran komunitas perempuan desa. Yang pertama dari ke Kak Ulfa dulu. Dari Kak Ulfa nih Kak, apa sih tantangan utama dalam membangun kedamaian di desa yang beragam? Silakan Kak Ulfa. Ya baik, terima kasih Sufi, terima kasih Kak, salam kenal. Mohon maaf kalau misalnya jaringannya lumayan ini karena Ulfa dalam perjalanan Kak. Ini di Sulawesi Selatan menuju ke tempat wisata. Jadi berbicara tentang tantangan, sebenarnya ada banyak sekali tantangan yang kami rasakan ya Kak ya.
dalam perjalanan berjuang untuk perempuan desa official, karena sebenarnya yang pertama adalah bagaimana sebenarnya memperkenalkan dulu bahwa sebenarnya kita harus saling menghormati satu sama lain terlepas apapun agama kita, budaya kita, karena lagi-lagi Indonesia adalah uh, sangat kaya dengan budaya, sangat kaya dengan agama, bahasa. Nah, yang paling pertama, yang paling menjadi tantangan sebenarnya adalah bagaimana penghargaan itu, Kak. Karena tidak semua ternyata yang mampu melihat bahwa ya kita punya kita punya sesuatu yang penting untuk kita jaga, yaitu penghormatan satu sama lain, dan bagaimana kita bisa toleransi. Sebenarnya mungkin kata itu mudah ya Kak ya diucapkan, tapi ketika kita turun ke lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Butuh kerja keras, butuh kesabaran juga untuk meyakinkan teman-teman kita, teman-teman perempuan kita yang ada di desa misalnya, bahwa kita harus menghargai satu sama lain, apapun pilihan kita, apapun agama kita. Mungkin itu sebagai pengantar dulu Kak Sufi dan Kak Fangki. Oke. Terima kasih Kakak. Luar biasa sekali ya. Sekarang berarti sedang di perjalanan di Sulawesi ya Kak ya. Luar biasa sekali perjuangannya. Oke, aku mau ke Kak Inja nih. Kita akan berbicara nih Kak tentang perspektif akademik tentang ya keberagaman ini sendiri. Nah, menurut Kak Inja, bagaimana pendidikan karakter dapat berperan Kak dalam menumbuhkan nilai toleransi dan kedamaian di masyarakat? Silakan Kak Inja. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang pertama sudah diundang di acara ini. Saya senang sekali berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Pendidikan karakter tidak dapat terlepas dari keseharian kita. Karena dengan keberagaman yang ada di dalam lingkungan kita, baik di desa maupun di kota, tapi mungkin paling terasa itu di desa. Keberagaman itu membuat kita seharusnya bukan menganggap itu sebagai sebuah perbedaan, tapi menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan untuk membantu kita melihat dan mempertajam sebenarnya karakter-karakter baik dalam diri pribadi. Itu bisa dimulai dari lingkungan sekolah, di mana anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku, etnis maupun agama, dipertemukan dalam satu wadah yang sama. Nah, untuk menyatukan mereka itu diperlukan kesempatan untuk guru bersama-sama dengan anak-anak tersebut untuk melihat dan merangkum keberagaman tersebut. Caranya adalah dengan makin menonjolkan bahwa ya memang kita berbeda, lalu bagaimana kita gunakan perbedaan itu dan mencari satu cara atau solusi untuk anak-anak bisa memperkenalkan keberagaman, dan dalam perjalanannya mereka menghargai perbedaan dan keberagaman itu. Dengan sendirinya pendidikan karakter mereka akan terbentuk perlahan-lahan. Tidak harus sesuatu yang merupakan lompatan besar di mana mereka tiba-tiba berubah menjadi yang jelas-jelas notabene-nya berbeda, terus menerima bahwa perbedaan itu sesuatu yang harusnya kita rangkum. Apabila ternyata dalam kultur dan kebiasaan keluarga masing-masing tentu diajarkan bagaimana pendekatan mereka terhadap sebuah perbedaan dan bagaimana menyikapinya. Jadi seperti membenturkan dua perbedaan. Misalnya dari keluarga sudah punya cara mendidik bahwa hal ini etnis ini atau kelompok ini dan lain sebagainya itu tidak perlu didekati atau harus dihindari. Nah, guru punya tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa nilai-nilai baik yang ditanamkan dari rumah akan tetap dipertahankan di sekolah, tetapi dengan menitik beratkan bahwa keberagaman itu perlu dirangkul. Guru punya tantangan tersendiri, dan pendidikan adalah salah satu cara untuk bisa merangkum perbedaan dengan cara pendidikan karakter yang diberdayakan dengan merangkul perbedaan tersebut. Baik, terima kasih Kak Inja. Tadi berarti yang seperti Kak Inja sampaikan juga bahwa ya tadi ya teman-teman bahwa pendidikan karakter tadi juga bisa start dari rumah gitu Kak Inja ya. Bahwa dari komunitas-komunitas terkecil dulu seperti dari rumah seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke Kak Ulfa. Nah, Kak Ulfa, bagaimana nih Kak komunitas perempuan desa berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial? Silakan Kak Ulfa. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Sufi, Kak Inja. Jadi mungkin sedikit cerita ya Kak ya, perjalanan komunitas perempuan desa ini itu berawal dari keresahan sebenarnya Kak. Di desa kami itu ada banyak potensi, hanya saja mungkin mereka belum terlalu percaya diri untuk mengembangkan potensi itu. Alhamdulillah kami bersama teman-teman menginisiasi platform ini yang memang fokus pada pendampingan perempuan untuk bertumbuh,
berdaya dan bagaimana mengembangkan potensi-potensi mereka. Karena kami percaya bahwa ketika perempuan desa berdaya, maka perlahan mereka akan kemudian lebih mengerti atau lebih bagaimana kemudian mementingkan tentang pendidikan, dan ketika mereka sudah mulai masuk ke ranah pendidikan, saya percaya bahwa mereka punya wawasan yang lebih luas, mereka bertanggung jawab atas keputusan yang dia pilih. Seperti tadi yang Kak Inja sampaikan, bahwa pendidikan sebenarnya punya peranan penting untuk kemudian bagaimana menjaga harmonisasi ke depan. Karena ketika kita misalnya terbuka, kita memberikan ruang untuk memberikan bersuara, mendengarkan, saya kira itu perlahan akan membuka jejaring kita untuk berdialog, mendengarkan lebih banyak orang, dan kemudian bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran juga ya Kak ya. Sebenarnya perempuan desa ini lebih fokus pada pemberdayaan yang kemudian bisa menghubungkan satu sama lain. Yang paling penting tidak hanya menjadi fokus pada pemberdayaan tadi Kak, tapi mereka fokus untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik dan juga bagaimana mereka bisa menerima seperti itu. Karena terkadang ya hal-hal yang mungkin menurut kita kecil itu bisa menjadi konflik ketika misalnya tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak ada dialog, dan yang paling penting tidak ada penghormatan satu sama lain. Ini yang kita coba dari gerakan akar rumput Kak, dan kita berharap bahwa aksi-aksi sederhana ini ya semoga bisa terus diterapkan dan kemudian bisa menjadi satu kekuatan bahwa kita yang mulai dari desa itu mencoba untuk bagaimana menjadi perempuan yang berdaya, bisa berdialog satu sama lain, bisa menghargai satu sama lain. Karena salah satu yang kita dampingi juga Kak Inja, Kak Sufi, di desa kami, di kawasan adat Amatoa Kajang, itu di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, memang kita menekankan pada bagaimana penghargaan, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam. Nah, itu yang kita maknai bahwa bagaimana ke depan keberagaman ini bukan menjadi sesuatu hal yang menjadi kekurangan, tetapi juga justru menjadi kekayaan yang bagaimana kita bisa kelola dengan baik, yang bagaimana kita bisa maknai dengan baik penghargaan itu. Jadi seperti itu sih sebenarnya Kak. Wah, luar biasa sekali Kak Ulfa. Tadi hal yang kita highlight adalah penting tadi ya, membicarakan tentang keberagaman itu tadi bukanlah sesuatu hal yang menjadi kelemahan, tetapi menjadi hal yang ya, yang bisa kita maknai dengan baik dan bahkan bisa menjadi kekuatan tersendiri ya Kak ya untuk kita. Betul sekali Kak, betul sekali. Dan kemarin mungkin sedikit cerita Kak Inja, kemarin Ulfa berkunjung ke Kalimantan Timur, itu berkunjung ke desa wisata adat Pampang. Itu di sana luar biasa, antusias yang luar biasa. Meskipun ya kita berbeda agama, tetapi kemudian kita tidak melihat ada hal yang berbeda dari penyambutan, dari segi ekspresi. Itu kita justru merasa bahwa nyaman, aman, dan ini yang sebenarnya harus kita sebarkan, bahwa keberagaman itu tidak hanya pada ranah menghargai, saling menghormati, tetapi ada rasa nyaman, ada rasa yang menurut kita kita berada pada lingkungan yang harmonis, kita berada pada lingkungan yang menerima keberadaan kita, tidak melihat bahwa kita berbeda agama, kita berbeda suku, karena saya Bugis dan mereka Dayak, justru malah saya merasa bahwa saya menjadi bagian dari mereka Kak. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Saya kembali lagi ke Kak Inja. Nah, Kak Inja, kan Kak Inja sekarang sedang menempuh studi di Amerika Serikat, begitu ya Kak Inja ya. Nah, mungkin apa nih Kak yang bisa dipelajari Indonesia dari praktik pendidikan karakter di Amerika Serikat? Silakan Kak Inja. Terima kasih Kak Sufi. Kak Ulfa, saya sangat senang bisa mendengar pengalaman dari teman yang langsung turun di lapangan, yang punya pengalaman bertemu dengan komunitas-komunitas, kemudian merasakan secara langsung bagaimana mereka sebenarnya menghargai perbedaan itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan untuk perubahan. Nah, kalau pengalaman saya berdasarkan praktek pendidikan karakter di Amerika Serikat, yang paling saya rasakan sejauh ketika saya sekolah di sini waktu S2, kemudian mungkin karena berbeda state, berbeda juga bagaimana mereka memperlakukan dan merangkum yang namanya praktik pendidikan karakter itu.
Kalau di tempat saya yang sebelumnya, itu mereka punya satu program yang namanya peer mediation, atau siswa itu dilatih untuk memediator konflik. Jadi mereka merekayasa atau membuat role play, karena waktu itu saya di bidangnya early childhood education, mereka merekayasa atau membuat role play di mana anak-anak kecil diperkenalkan dengan konflik-konflik yang terjadi dalam keseharian mereka. Lalu diperkenalkan juga beberapa alternatif solusi bagaimana mereka menghandle konflik tersebut. Nah, dari poin-poin itu, sejak dari usia dini, mereka tahu bahwa konflik memang sudah selayaknya ada dalam ruang lingkup hidup bersama. Dan mereka merangkulnya itu, atau mereka mencoba untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang prone atau prevent dipakai, dan akan langsung nanti ketika mereka menghadapinya di luar ruang kelas, mereka tahu, oh, konflik-konflik seperti ini, cara penghadapannya atau cara mengatasinya seperti ini. Memang benar bahwa hanya menggambarkan atau memprediksikan konflik itu tidak setara atau tidak sama dengan mengalaminya langsung. Tapi dalam keseharian mereka, dalam ruang kelas pun, ataupun dalam hubungan mereka antar sesama dan juga dengan guru, mereka punya konflik-konflik itu. Dengan sendirinya karena mereka sudah dilatih dengan yang namanya menjadi mediator konflik atau orang yang akhirnya menjadi penengah, mereka akhirnya membuat kadar peningkatan karakter mereka dengan cara mereka sendiri. Poin yang saya rasakan di kesempatan saya sekolah di saat ini adalah mereka punya satu poin yang sangat kuat mereka hargai, yaitu menggunakan yang namanya culturally responsive pedagogy. Jadi merangkum dan menghargai bagaimana perbedaan budaya. Jadi budaya dijadikan alat untuk membantu proses memperdalam yang namanya pemahaman bahwa kita berbeda. Kemudian mereka juga membuat momen untuk memberikan kesempatan buat kami, anak-anak international student, bergabung dalam komunitas di mana kami menjadi representasi atau global ambassador-nya untuk berbicara tentang yang namanya cultural responsive pedagogy, di mana kami tetap menampilkan perilaku dan pendidikan karakter yang kami dapat dari negara masing-masing untuk diperkenalkan di Amerika Serikat. Jadi ada dua versi. Versi kami yang mengakulturasi budaya dan perspektif karakter, pendidikan karakter kami dengan apa yang kami dapatkan dengan paparan kami selama bersekolah di sini. Seperti itu. Jadi dari cerita-cerita kehidupan sehari-hari atau konflik-konflik sehari-hari yang diperkenalkan, merangkum juga dengan kultur masing-masing, kita akhirnya mengerti, oh ternyata ada hal-hal yang sama dari praktek pendidikan karakter yang ada di Indonesia atau di bagian Asia atau di negara timur dengan praktek-praktek pendidikan karakter dengan yang ada di negara barat, di mana masih ada beberapa hal yang dapat dibedakan karena kultur dan prakteknya, tapi ada juga banyak kesamaan yang mungkin berbeda definisi, tapi pelaksanaannya sama. Baik. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Inja. Kita kembali lagi nih ke Kak Ulfa. Mungkin Kak Ulfa bisa dong Kak sharing ke sahabat-sahabat Ruanita nih Kak tentang kisah sukses atau inisiatif yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Silakan Kak Ulfa. Ya, terima kasih Kak Sufi. Tapi tadi saya juga mendengarkan dari Kak Inja, ini menarik ya, bahwa ternyata ada pendidikan yang bagaimana kemudian ada pengenalan konflik ya Kak Inja. Dan ini memang penting, dan saya sendiri rasakan Kak sebagai perempuan desa yang punya tantangan yang luar biasa ketika berada di keluar dari desa, tentunya bekerja di ibu kota, karena di tahun 2022 Ulfa merantau ke Jakarta dan melihat situasi yang mungkin banyak hal yang di luar ekspektasi Ulfa, tetapi kemudian di situ belajar bahwa kita harus menerima segala situasi. Nah, ketika kita belajar tentang konflik dari awal, kemudian bagaimana menjadi pendengar yang baik, bagaimana menjadi kemudian sering dihadapkan berbagai macam pendapat, kita jadi lebih belajar bahwa kita harus siap, mental kita harus siap dengan segala sesuatu yang itu di luar dari ekspektasi kita. Berbicara tentang kisah inspiratif, mungkin perjalanan perempuan desa ini masih dalam proses berjuang Kak Sufi, Kak Inja, dan mohon untuk semoga ke depan bisa terus sharing dengan kakak-kakak semua. Karena kenapa saya bilang ini perjuangan, ada banyak tantangan ke depan, tidak hanya persoalan bagaimana kedamaian ini, bagaimana keharmonisan ini yang kita harapkan ke depan akan terus kita gaungkan, karena harapan kami adalah bagaimana kita bisa terus saling menguatkan sesama perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana penghargaan itu tadi Kak, karena ternyata dalam kondisi, dalam keseharian masih ada saja yang mungkin menganggap bahwa perbedaan itu menjadi hal yang tidak biasa sebenarnya Kak. Terkhusus misalnya untuk perempuan-perempuan adat yang ketika misalnya mereka mencoba untuk
berjejaring, masih ada stigma-stigma, masih ada tantangan yang luar biasa. Dan juga yang kedua adalah dari sisi inklusinya juga, Kak. Perempuan desa tidak hanya membersamai teman-teman yang mungkin untuk mengembangkan potensi, kita juga membersamai teman-teman yang disabilitas, yang dimana kita berharap bahwa akan ada kesetaraan agar mereka bisa diterima juga, agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan kita semua, agar tidak ada lagi, bukan orang yang ditinggalkan, tidak ada lagi yang merasa bahwa kita berbeda seperti itu. Nah, mungkin itu dimulai dari kita, dan semoga dengan seringnya ada diskusi seperti ini dan mungkin kolaborasi program dengan teman-teman itu bisa membuka semangat bahwa kita sama, kita punya kesempatan yang sama, kita punya peluang yang sama, dan ini bentuk kita untuk menjaga keharmonisan itu, menguatkan perbedaan kita, seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa ke depan pasti akan banyak tantangan teman-teman perempuan, tetapi bagaimana ke depan kita bisa terus berkolaborasi, terus membuat program-program dan melibatkan teman-teman yang mungkin tidak sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, Kak. Berbicara tentang spirit perempuan desa juga, bagaimana caranya, punya PR besar ya, bagaimana bisa menyampaikan kepada perempuan-perempuan lain bahwa tugas kita untuk saling menguatkan. Ada banyak teman-teman penggerak di desa untuk bagaimana mereka berjuang. Hanya saja mungkin kita perlu sama-sama menguatkan bagaimana bisa mengembangkan kepercayaan mereka agar mereka bisa mengembangkan potensi-potensi mereka seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ulfa. Dan yes, tadi seperti yang Kak Ulfa sampaikan bahwa memang masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, bahwa apalagi di tengah keberagaman ini ya Kak ya. Tapi yang paling penting tadi kita menganggap bahwa kita harus mempunyai anggapan dan optimisme sebenarnya ya, bahwa kita dapat mewujudkan kedamaian bersama walaupun di tengah keberagaman ini sendiri. Yes, kita kembali lagi ke Kak Inja. Mungkin Kak Inja bisa nih Kak sharing ke sahabat-sahabat Ruanita juga tentang temuan awal dari penelitian PhD Kak Inja dan tentang pentingnya empati serta pemahaman lintas budaya dalam membangun perdamaian. Silakan Kak Inja. Oke, terima kasih Kak Supi. Saya sangat senang mendengar banyak gerakan-gerakan komunitas yang secara langsung entah melibatkan pemerintah atau atas inisiatif sendiri, mereka melakukan yang namanya gerakan di mana mereka mencoba memastikan bahwa sesuatu yang selama ini sebenarnya bisa memicu konflik akhirnya bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya menjalin dan membuka kesempatan untuk toleransi itu semakin bisa diterima. Nah, berkaitan dengan itu, saya secara khusus berdasarkan pengalaman saya itu punya fokus sendiri yang berkaitan dengan memperkenalkan atau menginisiasi yang namanya pendidikan karakter yang di NTT harus berbasis dengan kearifan lokal. Kenapa? Karena saya itu suka sekali mendengar cerita-cerita yang dituturkan langsung oleh keluarga, kerabat, orang-orang terdekat, yang dimana sebenarnya di dalam cerita-cerita rakyat tersebut atau sesuatu yang namanya budaya tutur kita itu sudah memperkenalkan yang namanya keberagaman, karakter, hal-hal positif dan hal-hal baik. Sayangnya itu tidak dimasukkan ke dalam pendidikan formal dan acap kali seringkali hilang oleh karena kemajuan zaman, di mana anak-anak sekarang lebih cenderung untuk fokus pada sesuatu yang ke depan. Itu benar, tapi mereka akhirnya sedikit lupa dari akan akar dan budaya mereka sendiri. Nah, penelitian saya ke depannya itu masih seputar tentang yang namanya berbasis kearifan lokal. Saya mencoba untuk memperkenalkan bahwa sebenarnya kesempatan bagi remaja-remaja yang dibesarkan dengan kultur yang cukup kuat, dengan keberagaman dari yang kita alami khususnya di bagian timur Indonesia maupun bagian barat Indonesia, terkhususnya Indonesia sih sebenarnya yang kaya akan keberagaman. Nah, saya mau fokus pada yang namanya melihat bagaimana remaja yang punya kesempatan untuk pada akhirnya pergi keluar daerah atau bahkan pergi ke luar negeri ikut pertukaran budaya. Nah, di situ mereka sebenarnya punya pengalaman untuk bisa merasakan yang namanya empati dari perspektif di luar komunitas mereka atau di luar sesuatu yang biasa mereka hidupi sehari-hari. Pada saat mereka ikut pertukaran budaya tersebut, mereka punya kesempatan yang namanya terpapar langsung dengan budaya lain, melihat bagaimana bentuk penerapan dari
merangkul keberagaman di luar daerah mereka atau di luar negara mereka. Dari situ mereka akan punya yang namanya empati yang akan semakin baik, dan mereka akan mengerti bahwa akan sangat penting sekali untuk menjaga empati dan menjaga perdamaian. Ya memang hal ini masih jauh dari kemungkinan untuk pelaksanaannya bisa berhasil atau tidaknya. Tapi inisiatif saya ini membuat saya merasa bahwa segala macam perbedaan yang saya alami, saya lihat, saya amati bahkan dalam komunitas ketika saya masih aktif di Nusa Tenggara Timur adalah semua itu mungkin. Asalkan kita mau mencoba, karena segala sesuatu itu dimulai dari keinginan mencoba. Punya masalah, bagaimana kamu punya gambaran tentang, oh ini kira-kira masalahnya, solusi alternatif awalnya yang paling mudah adalah ini. Terus dari alternatif itu kita menemukan solusi. Apa yang terbaik sih sebenarnya? Apakah harus kerjasama mulai dari komunitas kecil, atau harus ke pemerintah daerah, atau harus ke pemerintah pusat? Tapi setidaknya masing-masing telah melakukan upaya terbaiknya. Misalnya Kak Ulfa dari bidangnya, saya dari bidang pendidikan, kemudian berkolaborasi. Juga saya sepakat dengan yang Kak Ulfa sampaikan bahwa perlunya diberi ruang dan kesempatan untuk orang-orang yang punya concern yang sama untuk mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Karena jika hanya mengharapkan via publikasi atau via buku atau tulisan, anak-anak sekarang lebih punya banyak tendensi untuk menghabiskan waktu di sosial media atau di internet secara hal seperti ini. Alangkah lebih baiknya ruang-ruang diskusi seperti ini dibuka secara diperkenalkan seperti ini akan lebih baik dan akan lebih terasa kebermanfaatannya, karena anak-anak memang anak muda lebih banyak. Jika target itu adalah anak-anak yang generasi sekarang untuk masa depan, maka ruang seperti ini sangat membantu untuk membuat mereka menemukan tempatnya, menemukan wadah pembelajaran, dan juga ini bukan untuk mendidik mereka, bukan. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama menemukan, oh ini adalah celah yang bisa kita isi dengan sesuatu yang namanya alternatif solusi. Seperti itu. Tidak semua sempurna, tapi setidaknya kita mencoba yang terbaik dalam versi kita. Baik, wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Inja. Mungkin sekaligus nih Kak, saran untuk institusi pendidikan menurut Kak Inja dalam mengintegrasikan pendidikan karakter di tengah keberagaman. Silakan Kak Inja. Untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam keberagaman, itu kunci utamanya adalah perempuan. Kenapa saya bilang bukan berarti saya mendiskreditkan laki-laki, bukan. Dalam hal ini adalah perempuan, terlepas dari dia adalah seorang ibu atau seorang wanita karir, mereka punya ruang yang lebih banyak untuk melihat dengan perspektif empati. Kenapa? Karena mereka merasakan lebih. Ketika mereka bersama anak-anak mereka atau bersama komunitas, mereka bisa langsung punya rasa yang terhubung, entah bagaimana emosinya itu lebih terhubung. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah perempuan. Kalau misalnya saya adalah perempuan NTT, maka saya bisa bilang bahwa perempuan NTT itu seperti akar pohon beringin. Kalau dia tuh kuat menyatukan, karena walaupun akarnya tidak terlihat, jadi sepanjang mereka semua berkolaborasi atau bekerja sama dengan cara mereka sendiri, entah mulai dari kebun, atau mulai dari ruang kelas, sepanjang perdamaian itu bisa kita upayakan, maka walaupun hanya dari hal-hal yang kecil, itu bisa tercipta. Dan saya juga mau bilang satu hal, terima kasih buat Turanita untuk ruang ini, karena cerita-cerita sederhana dan pengalaman-pengalaman seperti ini, itu bisa mampu membuat orang-orang lebih punya daya dorong, dan ya mereka akan punya keinginan untuk mau bergerak bersama. Karena ini bukan untuk kita secara pribadi, tapi untuk keberlangsungan anak-anak dan mereka yang akan mengalami dan merasakannya di masa depan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Inja. Dan yes, terakhir nih untuk Kak Ulfa. Mungkin pesan nih Kak yang bisa Kak Ulfa sampaikan khususnya untuk komunitas lokal seperti perempuan desa dalam membangun kedamaian. Silakan Kak Ulfa. Ya baik, terima kasih Sufi. Jadi harapannya seperti tadi bahwa kita sebagai perempuan harus bisa saling menguatkan satu sama lain dalam gerakan, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain dalam aksi dan juga advokasi yang bisa kita lakukan. Saya percaya bahwa tidak perlu gerakan besar, cukup kegiatan kecil yang kita lakukan di tingkatan desa tetapi itu masif, agar kemudian semangat ini bisa tumbuh dan menjadi lilin-lilin di desa yang memberikan cahaya kebermanfaatan untuk diri kita dan sekitar kita, Kak Sufi. Kemudian yang kedua adalah sangat senang sekali mendengar kata-kata Kak Inja tadi bahwa mari kita bergerak sesuai dengan versi terbaik kita. Tidak masalah kecil, tetapi kemudian itu manfaatnya bisa langsung dirasakan. Saya percaya bahwa sahabat Ruanita memberikan satu mimpi besar, memberikan satu harapan pada malam hari ini bahwa lagi-lagi ini bukan untuk kita saja, tetapi ini untuk bagaimana perempuan dan bagaimana tentang ke depan
perdamaian yang kita mimpi-mimpikan, harmonisasi yang kita inginkan dan cita-citakan di masa depan. Satu hal yang mungkin saya sampaikan ketika kami sebagai orang Bugis itu dari Bulukumba ya Kak Inja, kita kenal bahwa daerah kami itu tanah tempat semua yang dibanggakan berasal. Kita percaya dengan prinsip bahwa sekali layar terkembang, pantang biduk surut kembali. Ketika kita telah menancapkan mimpi-mimpi itu, kita harus mewujudkan itu. Dan sebagai perempuan, kita harus bertanggung jawab atas apapun yang kita pilih. Jadi untuk apapun profesi kita, seperti tadi yang Kak Inja sampaikan, mau kita pelajar, mahasiswi, pekerja, ibu rumah tangga, semoga kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dan menguatkan dalam gerakan-gerakan seperti yang kita laksanakan malam ini, seperti diskusi tadi. Sekali lagi terima kasih juga untuk sahabat Ruanita telah menginisiasi hal yang luar biasa ini, dan semoga ini tidak berhenti di sini Kak Inja. Semoga kita bisa bertemu dalam satu program yang langsung dan mau kolaborasi tingkat komunitas ke depannya Kak Sufi. Itu mungkin harapan Ulfa pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Inja dan juga Kak Ulfa telah berbagi bersama sahabat-sahabat Ruanita pada hari ini tentang ya bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian bersama, khususnya kita sebagai perempuan. Nah, dari sahabat Ruanita dan sahabat-sahabat Ruanita yang tentunya luar biasa pada hari ini, kita tadi belajar bahwa banyak hal banget yang bisa di-highlight dari obrolan kita bersama Kak Ulfa dan Kak Inja tentunya, bahwa tentang kedamaian itu bukanlah satu hal yang harusnya kita menyeragamkan apa yang sudah beragam, tapi itu tentang bagaimana keragaman itu dapat menjadi kekuatan dalam merangkul perbedaan dengan hati yang terbuka. Dari Kak Ulfa dan juga Kak Inja, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kedamaian tadi bisa start dari komunitas kecil, baik itu dari keluarga, pendidikan, ataupun ruang-ruang pendidikan, dan yang paling penting tentunya dari diri kita sendiri ya Kak. Dan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Kak Ulfa dan Kak Inja hari ini sudah berbagi insight yang sangat luar biasa dan tentunya sangat inspiratif sekali. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat-sahabat Ruanita yang hari ini sudah bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti update Ruanita Indonesia lewat Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, dan juga official website dari Ruanita Indonesia. Nah, sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin menutup dengan satu buah pantun nih, Kak Inja dan juga Kak Ulfa. Yep. Saya izin membaca penutup kita ya, Kak. Buah tumbuh di desa Permai, dipetik sebiji rasanya asam. Mari bersama hidup damai, saling menjaga meski beragam. Baik, terima kasih Kak Ulfa dan Kak Inja. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu, sukses selalu Kak Inja dan juga Kak Ulfa. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sufi, Kak Inja. Terima kasih Kak Ulfa, Kak Sufi, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.